Nah, cara kita untuk menghindari kayak kampanye-kampanye yang seperti politik identitas atau black campaigns tuh gimana? Kalau kamu gak bisa mencegah atau melawan, ya setidaknya kamu jangan menyebarkan atau membuat lebih parah gitu loh. Ya benar, berhenti di kamu Berhenti aja di kamu. gitu. Kita bisa ke kanal-kanal atau akun-akun yang udah terverifikasi. Iya, benar banget. Seperti KPU. KPU punya Facebook, Instagram, dan Twitter, dan ya tentu saja YouTube ya. Tetap harus dibaca dulu, tetap harus hati-hati. Sebenarnya pengawasan itu berasal dari diri kita sendiri ya. Jadi Iya, kita yang harus benar. ngawasin informasi-informasi yang masuk ke dalam otak kita nih. Halo teman pemilih, ada yang berbeda di podcast KPU kali ini. Lagi-lagi podcast KPU dibajak sama para mahasiswa karena ini adalah episode spesial edisi pemilih muda. Setelah kemarin beberapa mahasiswa mengisi podcast KPU edisi spesial ini, sekarang giliran gue Zia dari Polimedia yang akan menemani teman pemilih selama berlangsungnya podcast KPU kali ini. Tapi tenang aja, gue nggak sendirian. Di sini gue udah bersama dengan lawan bicara gue atau narasumber gue. Langsung aja nih. Nama saya Matthew dari UMN. Asik. Matthew, biasanya panggil siapa Matt? Biasanya dipanggil Matt. Oh bener Matt, berarti bener ya dipanggilnya Matt, biasanya yeah. Matt. Oke Matt. Untuk lebih kenal lagi nih sama teman pemilih, boleh dong kenalin nama panjang. Ya, kenalin ulang nama panjang, nama panggilan, terus kuliah di mana, jurusan apa, sama sekarang semester berapa? Oke, jadi nama saya Matthew. Nama panjang saya Matthew WK. Biasanya dipanggil Matt atau Matthew saja. Saya jurusan jurnalistik semester 6 sekarang. Jurusan jurnalistik di UMN. Iya benar. Sulit nggak? Ya biasalah, saya emang suka ya. Jadi kayak gak merasa lelah atau Oh kesulitan siap. gitu. Oke, karena hobi kali ya. Iya benar. Oke, hobi yang dipelajarin ya. Iya bisa dibilang begitu. Siap, Jadi kayak siap. kuliah rasanya kayak main sih Oh sebenarnya. siap. Wow. Berarti nggak ada stres nih. Ya ada lah pasti, masa gak ada. Oh kirain nggak ada. Oke Matthew, selain kuliah kesibukan lo tuh apa? Justru sekarang sih ya sibuknya kuliah doang. Karena ya udah semester 6 ya. Pasti mikirin skripsinya nanti gimana, nanti lulus gak sih ya gitu kan. Dipikirin ya? Dipikirin lah. Oh masa kirain enggak? nggak dipikirin. Kan itu hobi. Biasanya kalau hobi dijalanin aja, nggak Ya, dipikirin. hobi juga harus dipikirin juga dong. Oke, kan ini kita diundang ke sini karena kita tahu lah dikit lagi tuh bakal ada pemilihan presiden ya. Iya kurang dari setahun ya. Iya benar, kurang dari setahun. Sebelumnya udah pernah memilih atau belum? Sebelumnya kebetulan belum pernah. Belum pernah. Iya. Sama dong kita. Iya dong. Oke. Terus berarti perasaan lo untuk memilih pertama kalinya tuh gimana? Pastinya itu yang pertama saya kepikiran atau pertama saya merasakan itu bingung, pusing. Bingung, pusing. Iya. Kayak pilihnya siapa ya? Nanti gimana ya? Gitu Berarti kan. lo mikirin siapa yang mau dipilih ke depannya ya. Mikirin. Mungkin dari situ juga untungnya kenapa saya pas SMA gak milih ya. Soalnya kayak pas SMA tuh masih muda, masih gak tahu apa-apa kan. Jadi sekalipun waktu itu saya pilih pun rasanya tidak akan ngapa-ngapain gitu. Tidak akan berkontribusi terlalu banyak. Oke, tapi jangan sampai golput ya. Tentu saja jangan dong. Oke. Terus tapi selain itu, selain perasaan bingung, ada nggak perasaan excited gitu? Excited sih pasti sih. Kayak akhirnya bisa berkontribusi untuk negeri ini ya. Benar. Akhirnya bisa bersuara dengan Iya. sah gitu ya, karena kan. Menjadi rakyat dalam demokrasi. Oh siap, benar banget. Lo pernah mendengar nggak sih pengalaman dari orang tua lo atau orang-orang terdekat lo terkait pemilu sebelumnya? Jadi ceritanya tuh gini ya. Saya ini bukan orang asli Jakarta ya. Oh, Saya itu bukan. pindah dari Sumatera, Pekanbaru. Iya. Jadi kemudian pas pindah ke sini ya tentu saja KTP dan identitas orang tua saya itu masih di sana gitu kan. Oh masih di sana. Terus? Jadi mereka tidak bisa ikut pemilu juga di sini. Jadi yang ikut itu waktu itu sepupu saya ya. Sepupu. Dan mungkin kan seperti yang bisa dilihat dari kamera ya, saya ini kan orangnya keturunan Tionghoa ya. Oh. Dan iya. biasanya ada persepsi bahwa kita itu tidak begitu peduli politik ya, apatis gitu ya. Apatis sih bahasa kasarnya mungkin ya. Jadi yang voting itu cuma sepupu saya sama paman saya. Kebetulan waktu itu pas pemilu saya juga lagi bermalam di tempat mereka. Jadi ya kan apatis, ya tapi tetap ikut voting. Jadi saya tanya ngapain gitu kan, bukannya katanya kamu gak peduli gitu. Cuma dia ikut karena
kalau kamu menunjukkan tanda di apa? Kelingking. Kelingking. Ya lu dapat diskon makanan. Oh iya Jadi benar banget, benar banget. Jadi dia itu ke sana tuh kayak anggapannya cari kupon diskon. Makanya kayak ya waktu itu masih kecil saya jadi kayak ya udahlah, dia juga nanti ya makan-makan boleh lah gitu kan. Pas saya udah ngerti politik sedikit ya kayak gak baik gak sih kayak gitu ya. Iya sih sebenarnya harusnya kita memikirkan dulu ya siapa yang dipikirin. layak menjadi presiden di negara ini ya kan. Tapi itu salah satu cerita dari orang tua gue juga tahu. Jadi Gimana tuh? dia nyoblos cuman untuk bisa dapat Starbucks kan. Kalau Starbucks kalau Iya, misalnya Starbucks. penuh kelingkingnya tuh dia kan diskon 50% ya. Iya. Iya kan? Iya. Terus juga Dufan pokoknya banyak banget yang ngasih diskon kalau misalnya kita nunjukin kita tuh udah memilih ya. Benar. Nah, tapi lo sekarang kan katanya tinggal di luar kota ya, bukan di Jakarta. Oh enggak, saya sekarang di Oh, sekarang di Jakarta. Maksudnya saya bukan dari Jakarta gitu loh. Oh, bukan dari Jakarta, tapi KTP Jakarta. KTP saya Jakarta iya. Jakarta berarti sekarang udah tahu di mana tempat pemilihnya. Wah itu sebenarnya nggak tahu sih, saya belum cek. Oh, belum cek. Nah, itu bisa banget cek di cek dptonline.kpu.go.id. Di situ lo tinggal masukin nik lo dan lo nggak perlu susah-susah tuh buat nyari buat datang ke kantor lurah, karena di situ bakal udah dikasih tahu di mana tempat lo akan memilih kayak gitu. Itu app atau gimana? Soalnya kalau Itu- app mungkin orang males install ya. Iya benar ya, itu alhamdulillahnya KPU itu membuat itu secara website gitu. Jadi lo tinggal iya. buka Safari atau Google ya kan. Keren Nggak makan banget. storage juga ya. Bener banget ya kan. Kita bisa mengetahui seputar pemilihan dengan mudah. Bener banget. Masa digital ya harus dipergampang. Iyalah bener banget. Nah, persiapan yang lo lakukan untuk pemilihan pertama lo ini apa? Tentu saja sih harus tahu capresnya itu siapa aja dan mereka itu dulunya tuh ngapain gitu loh. Oh, kita harus tahu kinerja dia sebelumnya ya. Iya, kinerja dia sebelumnya, sama kayak menurut saya tuh orang itu gak gampang berubah ya. Dalam artian kayak kalau dia pas masih menjabat atau ya menjadi orang di pemerintahan, keputusannya itu mirip-mirip. Jadi misalnya kalau dia sebelumnya jadi gubernur atau apa, dia melakukan ini, kemungkinan kalau dia jadi presiden atau apa, dia juga melakukan ini. Jadi menurut saya itu sangat penting, gak boleh sampai lupa kalau untuk pemilih itu untuk harus tahu dia itu dulu ngapain, dia itu siapa, dari mana gitu. Mungkin kalau dari mana itu agak gimana gitu, agak terlalu stalker Iya, sih iya ya. benar-benar. Tapi ya harus tahu lah dia tuh sebagai sebelumnya itu dia ngapain aja, dia ada bantu bikin peraturan apa, bantu proyek apa gitu. Itu kan mudah sih, kayak gak mungkin susah lah ya, kayak pasti dilaporin sama media-media massa gitu kan. Iya, itu salah satu kerjaan lo nanti ya. Iya, kerjaan gua juga, makanya kayak ya bantu-bantu dong. Banyak baca berita ya. Iya benar-benar bener banget, banyak baca berita. Pokoknya berliterasi gitu. Jangan sampai terkena hoax atau berita-berita yang gak aktual ya. Iya, itu udah pasti sih. Oke. Selama kuliah ini kan kebetulan lo kuliah di jurusan jurnalistik juga kan. Benar. Nah, pendidikan politik yang lo dapetin pas kuliah tuh apa aja yang lo rasakan? Kebetulan saya sih ada ngambil kelas tentang media and politics. Jadi itu membahas hubungan dari media dan dampak mereka dengan politik. Ya kayak cause and effect itulah, kayak politik berdampak apa kepada media dan media berdampak apa kepada politik. Iya. Jadi dari situ sih saya kan ya tentu saja kayak tadi saya ceritakan, saya kan NS Tionghoa, kita itu biasanya lebih apatis. Tapi kayak dari ikut perkuliahan itu saya jadi lebih mengerti, lebih aware jadinya. lebih aware. Salah satu kata yang paling saya suka yang membuat saya tertarik itu pas pertemuan pertama, introduction-nya itu ya, politik itu sebenarnya terlepas dari semua hal-hal yang berhubungan dengan uang dan apa-apa, politik itu basically untuk mendapatkan hidup yang lebih baik gitu loh. Jadi siapa sih yang nggak mau itu kan? Jadi tentu saja karena itu ya semua orang harus ikut politik. Benar, kita jangan Harus sampai sadar. salah memilih. Kita sadar gitu kan. Siapa yang kita pilih itu kan yang bakal ngejalanin negara ini ya. Benar, selama 5 tahun pula. Iya, yang bakal ngebawa kita menuju kemakmuran ya. Benar. Amin. Amin. Tapi udah makmur belum? Waduh, ini work in progress lah. Udah makmur sih ya. Iya, udah lumayan. Iya ya, Kalau di alhamdulillah. Jakarta, cuma tentu saja daerah lain itu juga penting. Tapi berasa kemakmurannya? Berasa. Buktinya Berasa saya sih. tadi datang ke sini pakai Transjakarta, udah Bener. bagus banget. Iya sih. Itu bagus juga sih karena kayak Ya kita udah lebih maju lah ya iya, kan. menyediakan lapangan pekerjaan juga. Bener, Iya. kita udah memanfaatkan dunia digital lah gitu ya. Internet lebih cepat gitu Benar. kan. Oke. Selanjutnya
dalam politik ini pasti, dalam pemilihan ini pasti peran partai politik tuh sangat penting ya untuk masyarakat. Benar. Nah, lo udah mulai merasakan belum perannya partai politik selama proses pemilihan ini? Tentu saja ada beberapa partai politik yang sangat membekas di pikiran semua orang pada saat ini ya. Tapi ya menurut saya terlepas dari kayak tindakan-tindakan partai politik tertentu, kita harus mengetahui kalau partai politik itu sebenarnya kayak merepresentasikan sebuah keinginan gitu. Jadi kayak misalnya partai ini itu memperjuangkan apa gitu. Jadi kamu tuh, misalnya sebagai seorang rakyat ya tentu saja kamu punya keinginan kamu sendiri kan. Jadi ya kamu tentu saja harus mendukung partai itu. Jadi kamu paling penting itu kita tahu partai apa itu ngapain dan tujuan mereka itu apa. Tapi peran yang lo rasakan itu apa? Peran sejauh ini? Sejauh ini sih mungkin partai politik lebih banyak kampanye ya. Sama kayak sekarang mereka juga lebih sering muncul di media. Jadi kayak ya begitu, mereka kayak istilahnya itu promosikan mereka ke masyarakat luas. Jadi mereka lebih teringat di masyarakat. Jadi masyarakat ya mungkin akan memilih mereka gitu, akan memilih atau mengikuti aspirasi mereka. Gitu. Oke teman pemilih, berarti secara singkatnya lo kalau misalnya mencari informasi-informasi seputar pemilu ini itu di mana? Ya media sosial sih ya. Di media sosial paling banyak ya? Paling banyak ya. Kita setiap hari buka medsos ya. Jadi kayak tentu saja juga datangnya itu dari medsos gitu. Biasanya sih ya palingan kalau ada yang menarik, saya tekan link yang muncul, link ke situs berita yang muncul di medsos, sosial media. Nah itu dia tadi pembicaraan kita seputar pemilihan ya, seputar perasaan Matthew sebagai pemilih pemula ya kan. Nah untuk teman pemilih jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar nih ya, tetap di kanal YouTube-nya KPU RI. Halo teman pemilih, balik lagi bersama Zia dan Matthew. Ya, di pembajakan podcast KPU edisi Pemilih Muda. Kalau tadi kita udah ngomongin soal Matthew, apakah Anda sudah pernah memilih? Belum jawabannya. Terus juga perasaan Anda dalam pemilihan pertama ini? Excited ya kan. Terus abis itu pengalaman dari orang terdekat ya. Terus pentingnya pendidikan politik, kemudian perannya partai politik. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke. Kita berdua ini kan sama-sama mahasiswa ya. Benar. Nah peran kita tuh apa sih untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari nanti? Tentu saja hal yang nomor satu yang paling penting, karena kita ini mahasiswa ya, kata kuncinya itu di siswa. Kita ini masih belajar, berada di dalam ya institusi pendidikannya. Jadi tentu saja peran terutama kita adalah mendidik lingkungan sekitar kita seperti keluarga, teman dan lain-lain. Benar. Kalau dari lo caranya tuh gimana? Caranya ya tentu saja kayak kalau misalnya ada yang membagikan informasi, kita bilang oh kamu cek dulu dong, atau kayak kamu jangan sembarangan share, kamu harus cari tahu dulu, atau enggak ya sekedar menegur gitu kan. Oke, kayak gitu ya, bener banget. Iya emang ngomong-ngomong soal dunia yang sudah digitalisasi ini ya kan, banyak banget tuh informasi yang beredar di dunia maya ya kan, yang nggak tahu tuh tentang apakah itu aktual ya kan, atau itu cuma hoax semata kayak gitu kan. Nah cara kita untuk menghindari kayak kampanye-kampanye yang seperti politik identitas atau black campaigns tuh gimana? Tentu saja hal yang pertama itu, kalau kamu melihat hal yang seperti itu, politisasi identitas atau black campaign, ya tentu saja nomor satu, kalau bisa kamu verifikasi dulu, ini benar gak sih si ini ngomong ini, atau dia pendapat dia terhadap ini itu begini, ya kan kita pastiin dulu. Tapi kan tentu saja literasi media ini tuh work in progress ya. Gak semua orang bisa dan gak semua orang mau, sayangnya sih begitu ya. Jadi saran kedua yang mungkin lebih mudah dilaksanakan itu ya, kalau kamu gak bisa mencegah atau melawan, ya setidaknya kamu jangan menyebarkan atau membuat lebih parah gitu loh. Iya benar, berhenti di kamu berhenti aja di kamu. gitu Kamu ya. lihat, ya udah gitu loh. Kan saya yakin semua orang pasti tahu politisasi identitas itu seperti apa, black campaign itu seperti apa. Jangan terbawa emosi ya, karena kita ini kan ya masyarakat berakal lah ya ngomongnya. Iya benar. Jadi jangan terbawa emosi gitu. Oke.
boleh mencari informasi, tapi ya dipilih-pilih dulu toh, ya kan teman pemilih, jangan langsung oh ya ini benar, oh ya ini aktual banget kayaknya tuh, jangan so tau lah intinya ya. Cari tahu dulu dengan baik dan benar kayak gitu kan. Dan kalau kamu malas cari tahu, ya udah gak usah ngapa-ngapain, biarin saja. Pasti ada tim atau orang yang mungkin lebih bisa daripada kamu atau lebih ngerti gitu. Ya kalau nggak tahu-tahu, kalau misalnya emang mau mencari informasi ya kayak tadi gitu, kita baca dulu, kita benar. Pokoknya jangan sampai deh jangan sampai literasinya tuh dikit gitu. Ya itu tuh yang bikin jadi ada dikit lah. Iya. Jangan dikit aja. Jadi itu tuh yang ngebuat berita hoax tersebar di mana-mana ya kan. Benar. Tidak mau belajar gitu. Iya benar banget. Nah, menurut Matthew sendiri sebagai seorang mahasiswa jurnalis, Oke. Pengawasan tentang informasi kampanye itu yang ada di dunia maya sudah cukup atau belum sih? Mungkin saya ini lebih ngerti pakai teknologi ya, karena ya namanya jurnalis ya, kita harus ngerti pakai ini, ngerti pakai itu. Tapi yang dari pengamatan saya, hampir setiap media sosial punya mesin atau sistem untuk mengecek fakta sendiri. Kalau misalnya kamu ke Twitter, seseorang mengeluarkan sebuah cuitan yang mungkin kontroversial atau apa, ya pasti biasanya bisa diberi konteks oleh orang lain atau bahkan oleh mungkin Twitternya sendiri, begitu. Dan jadi ya kita kalau scrolling sosial media jangan langsung lihat oh ini langsung share, tapi kita pelan-pelan dulu lihat ada argumen lain nggak di komen itu. Soalnya pasti ada orang, kan namanya manusia itu kita bakal tertantang. Kalau ada orang yang berbeda sama kita atau berlawanan, kita pasti enggak, lu salah gitu kan. Banget. Ya kita bergantung sama orang-orang seperti itu untuk melawan hal-hal yang salah, melawan hoax. Iya. Dan ya dan sebenarnya itu sih tentu saja juga sistem yang baru, program yang baru, ya gitulah, sistem yang baru. Nah, karena itu ya gak semua orang, gak semua bahasa, ini kan berhubungan dengan bahasa juga ya. Kan Indonesia kan mungkin agak telat, kalau Inggris mungkin lebih cepat ya. Kalau gak begitu pun kita bisa ke kanal-kanal atau akun-akun yang udah terverifikasi. Iya, benar banget. Seperti KPU punya Facebook, Instagram, dan Twitter, dan ya tentu saja YouTube ya. Kan nonton ini di YouTube ya. Benar banget. Nah, itu di sana pasti informasinya terverifikasi, dan jika kamu bingung mengenai pemilu ya ke sana saja. Siapa lagi yang lebih tahu loh? Pasti KPU. Pasti KPU, benar banget. Tapi tentu saja jangan terlalu gegabah. Kalian tetap harus ada literasinya, tetap harus dibaca dulu, tetap harus hati-hati. Sebenarnya pengawasan itu berasal dari diri kita sendiri ya. Jadi kita yang harus ngawasin informasi-informasi yang masuk ke dalam otak kita nih. Kan, ke dalam kehidupan kita, jangan sampai informasi-informasi tersebut tidak valid. Benar. Dalam kehidupan, benar banget ya Matthew. Iya, sama perhatikan kata-kata kayak tanda-tanda seperti tanda check mark, atau mungkin kata-kata verify ya. Hal-hal itu yang menandakan kalau sesuatu itu bertanggung jawab dengan informasi mereka. Oke, jadi sebenarnya tergantung informasi apa yang mau lo cari ya kan. Informasi apa yang mau teman pemilih cari, lebih baik teman pemilih itu cek langsung gitu kan ke account-account yang emang udah faktual gitu ya, emang udah ketahuan. Kalau misalnya tentang pemilih, tadi kita bisa lihat Instagramnya KPU yang emang ya udah terpercaya, emang pasti tentang pemilihan itu bakal ada informasinya di kanal-kanalnya KPU ya kan. Oke, selanjutnya Matthew, kita ini kan mahasiswa lagi nih. Oke. Apa kita udah kerja? Belum sih, kan kita lagi membajak ya. Iya, lagi membajak gitu. Lagi membajak sebagai mahasiswa ya, bukan sebagai pekerja ya. Iya, benar. Oke. Pendapat kita juga sebagai seorang mahasiswa. Benar banget. Kirain kita abis di sini langsung kerja. Ya, semoga dapat kerja lah ya. Semoga langsung kerja ya. Kita keluar dari sini langsung kerja gitu. Semoga ya. Semoga kita langsung tiba-tiba, ya udah kerja di KPU aja gitu. Iya, benar. Iya, amin paling serius ya kan, biar nggak usah kemana-mana lagi setelah kuliah. Iya. Oke, menurut Matthew sebagai seorang mahasiswa lagi, pemilu yang ideal itu gimana sih? Pemilu yang ideal tentu saja yang banyak orang ikut. Benar. Atau kalau bisa semua orang ikut ya. Semua orang yang berhak ikut. Dan kedua yang paling penting, nggak kedua lah, itu juga sama pentingnya sih menurut gue. Sama-sama pertama lah ya, sama-sama prioritas pertama. Mereka mengikutinya dengan sadar. Seperti yang tadi kan saya ceritain, kalau beberapa orang ikut tuh hanya supaya ya dapat diskon gitu kan. Iya. Ya. Jadi jangan begitu. Soalnya pikirkan aja, kamu diskon, oke lah beli makan. Makannya dalam sehari pasti udah habis. Iya. Tapi kalau kamu pilih pemilu, orang yang salah pilih, ya kesalahannya itu kamu tanggung selama 5 tahun. Iya kan?
Jadi tentu saja orang itu harus sadar kalau oke, saya ikut pemilu tuh biar negeri ini lebih baik, biar saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan dari negara ini. Karena pada akhirnya kan rakyat, sebenarnya kita sebagai rakyat itu kekuatan paling tinggi. Kita yang menentukan siapa yang bisa duduk di kantor presiden gitu kan. Jadi ya tentu saja kalau kita ingin hidup yang lebih baik ya kita harus berusaha. Gitu. Jadi kita harus mencari tahu dulu ya. Pokoknya tuh memilihlah dengan kesadaran yang penuh. Memilihlah dengan bijak. Ya, milih dengan bijak. Jangan asal pilih. Karena diskon cuma sehari doang nih teman pemilih. Tapi kalau misalnya kehidupan itu kan nggak sehari doang ya, berhari-hari. Bahkan siapa nanti yang akan menjadi presiden itu kan akan memimpin negara kita selama 5 tahun. Emang mau senangnya pas sehari doang? Nggak mau kan? Gak mungkin lu give up 5 tahun buat sehari dong. Bener banget, nggak mungkin. Oke, tadi kita udah ngobrol seru banget ya soal ya informasi-informasi yang beredar di dunia maya tuh kita harus saring dengan benar ya. Jangan sampai kita nerima berita-berita yang hoax atau enggak aktual ya kan. Supaya kedepannya tuh negara kita lebih baik ya. Iya. Amin. Amin. Sebagai seorang mahasiswa harapan untuk 5 tahun ke depan tuh gimana? Semoga cari kerja makin gampang. Amin, semoga makin banyak peluang kerjanya. Semoga benar nih kita nih sebagai mahasiswa itu benar-benar berdoa, benar-benar berharap semoga di tahunan kita tuh banyak banget peluang kerja ya kan. Dan khususnya di dalam pemerintahan ya kan, supaya insya Allah hidupnya terjamin ya. Iya benar. Benar, amin banget. Oke, teman pemilih jangan kemana-mana lagi. Kita break dulu sebentar lagi nih. Pokoknya tetap terus pantengin kita di mana lagi kalau bukan di kanal KPU RI. Betul banget. Halo teman pemilih, lagi-lagi balik lagi sama Zia dan Matthew di pembajakan podcast KPU spesial pemilih muda. Yuk, oke tepuk tangan dikit lah ya. Tepuk tangan dikit. Oke, harusnya belum pada bosan sih Matthew ya. Semoga ya, walaupun kita dikit lagi berpisah ya. Iya sedih. Iya sedih, kita hanya bertemu di sini ya. Iya. Kapan-kapan kabarin ya. Oke. Kabarin di mana, sama siapa? Ketemu di mana? Iya, ntar kalau ketemu kabar-kabaran ya. Semoga kita bisa balik lagi dan ketemu di KPU ya. Iya, semoga ya. Semoga ya. Amin. Kan kita tadi kan kita udah berdoa untuk kedepannya. Ya. Doa itu pasti dikabulkan ya. Amin. Pokoknya banyakin amin lah pokoknya, pasti dikabulin kebanyakan amin. Benar. Oke Matthew, setelah kita udah ngobrol panjang tentang perasaan Matthew ya kan, tentang perasaan lo, terus juga tentang pendidikan, bahkan sampai tadi tuh peran partai politik ya kan, terus benar. Juga gimana cara kita menyaring informasi yang sebenarnya itu harus dari kita sendiri gitu loh dalam menyaring informasi yang baik, maksudnya informasi yang bukan hoax gitu kan. Nah, pertanyaan terakhir nih Matthew, walaupun rada sedih ya nyebutinnya. Ini ada backsound sedih gak sih Kak nanti? Ada sih harusnya ya. Semoga ada. Oke, kasih dong pesan lo untuk seluruh teman pemilih tentang gimana kita melakukan pemilihan yang baik, gimana ya? Pokoknya berikanlah pesan untuk seluruh teman pemilih supaya teman pemilih ini gak sampai tidak mengeluarkan hak suaranya gitu. Hal paling penting yang pengen saya bilang itu jangan sampai gak datang ke TPS. Benar. Karena kamu tidak hanya memilih calon presiden, ya kamu gak hanya pilih calon presiden, kamu juga memilih DPR dan DPRD dan ya instansi pemerintah lain lah ya. Dan mereka itu mewakilkan kamu loh. Kan namanya itu udah Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau kamu merasakan ingin aspirasi kamu itu tersampaikan atau terjadi, ya kamu harus datang dong. Benar. Gimana ceritanya kamu bisa mendapatkan keuntungan kalau kamu tidak ikut berpartisipasi, kan kayak ya nggak masuk akal dong. Iyalah, karena hak suara kalian tuh sangat penting ya. Benar, jangan meremehkan dampak dari satu aja suara kamu. Benar, jangan sampai nggak datang, jangan sampai tidak menggunakan hak suara. Benar. Selain itu kasih tahu juga dong Matthew, jangan sampai kita memilih itu dalam keadaan tidak sadar ya kan? Iya, itu paling penting. Kamu harus tahu yang kamu pilih itu dulunya pernah ngapain dan ya prestasinya itu apa, dia tuh orangnya tuh bagaimana. Karena beberapa orang kan
sekarang ini ada beberapa artis itu mulai mau ikutan di pemerintahannya. Ya jangan pilih karena kamu fans doang, kamu juga harus tahu kalau visi misi mereka apa, sesuai gak dengan kamu gitu loh. Iya, sesuai nggak sama presiden menurut kriteria kamu, presiden yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia lah pokoknya ya. Kan bahkan namanya, bukan presiden doang ya tadi ya. Benar, kan namanya demokrasi ya, rakyat yang berkuasa ya. Ya kamu pakailah kekuasaan kamu harus memilih yang benar. Gitu. Benar banget. Nanti kita foto ya Matthew ya. Oke dong. Kamu bisa foto bareng? Foto bareng di mana? Ya udahlah itu pokoknya. Ya udah oke lah. Tahun depan urusan tahun depan. Oke, nanti kita coba kontak-kontakan ya kan supaya kita bisa foto bareng ya kan. Diskusi lebih lanjut. Bener banget soal presiden selanjutnya ya, soal Indonesia ke depannya ya. Siapa tahu kita berdua ini juga calon-calon ya. Waduh. Amin. Semoga ya. Iyalah. Gak ada yang nggak mungkin kalau kita mau ya kan, kalau kita belajar, kalau kita didukung juga, ya kan, bener banget kan. Iya, teman pemilih sayangnya tadi kita sudah bilang ya kalau kita udah ada di penghujung acara podcast ini. Sayang banget kita harus berpisah. Terima kasih buat teman pemilih yang udah menyaksikan seluruh pembicaraan kita ya, yang semoga bermanfaat dan pokoknya bisa membantu teman pemilih dalam memilih capres atau DPRD yang baik untuk Indonesia ke depannya. Benar. Amin lagi dong Matthew. Amin. Oke, gue Zia dan Matthew. Kita pamit undur diri karena kita sudah berhasil membajak podcast KPU di episode spesial pemilih muda. Dan jangan lupa tahun 2024 kalian harus datang ke TPS kalian yang bisa dicek di dptonline.kpu.id ya kan. Tinggal masukin nik aja, kita nggak perlu repot-repot tuh ke kelurahan lagi. Langsung tahu di mana tempat kita akan memilih. Bahkan nggak perlu repot install app, itu kan langsung ada di website. Betul banget, tinggal ya pokoknya bisa di search lah ya di benar. Dimanapun kalian mau search itulah ya. Oke, terus ikutin podcastnya KPU edisi spesial pemilih muda ini. Matthew, nggak afdol kalau misalnya kita nggak nyebutin tagline-nya podcast KPU RI. Iya benar. Kalau misalnya gue bilang podcast KPU RI, terdepan bicara kepemiluan. Bye-bye, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ya tentunya. Benar. Jangan lupa follow Instagramnya juga, follow Facebook, follow Twitter. Kita maksudnya bukan KPU. Oh. KPU lah tentunya bukan kita. Oke, dadah teman pemilih. Sampai jumpa di podcast KPU selanjutnya. Bye-bye.